Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan makalah tentang menganalisis paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. B. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. 2. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Ciri-ciri paragraf induktif diawali dengan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas. 3. Paragraf deduktif, induktif, atau campuran, yaitu paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan pada bagian akhir paragraf. 4. Paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. 5. Paragraf menyebar. Paragraf dengan ide pokok menyebar tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh bagian atau tersirat pada tiap kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri dengan NIM 2221048 akan melanjutkan penjelasan Bahasa Indonesia bagian C, yaitu tentang persyaratan paragraf. Dalam penulisannya, sebuah paragraf mesti memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, mempunyai kelengkapan unsur-unsur paragraf di dalamnya. Adapun unsur-unsur paragraf tersebut, yang pertama yaitu gagasan utama, merupakan unsur paragraf yang berupa topik utama atau permasalahan yang hendak dibahas dalam suatu paragraf. Yang kedua yaitu kalimat utama, kalimat yang berisi gagasan utama suatu paragraf. Yang ketiga yaitu kalimat penjelas, merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang terkandung di dalam suatu kalimat utama. Selanjutnya, yang kedua yaitu setiap unsur-unsur paragraf harus mempunyai satu kesatuan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Unsur-unsur paragraf yang telah disebutkan sebelumnya mesti membentuk suatu kesatuan yang padu, di mana kalimat penjelas mesti mampu menjelaskan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat utama secara baik dan sesuai dengan gagasan utama yang dimaksud. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka sebuah paragraf belum dikatakan baik dan benar. Yang ketiga, syaratnya yaitu mempunyai kepaduan di antara setiap unsur di dalamnya. Jika semua unsur paragraf dapat membentuk suatu kesatuan, maka paragraf tersebut sudah menjadi paragraf yang baik dan benar, serta mudah memenuhi syarat yang ketiga ini. Adapun salah satu ciri paragraf yang padu adalah adanya hubungan makna yang logis dan saling berhubungan antara gagasan utama dan gagasan penjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Larasia Fasa dengan NIM 2221040 akan melanjutkan Bahasa Indonesia bagian D, yaitu tentang pola pengembangan paragraf. 1. Pola pengembangan paragraf perbandingan. Pola perbandingan paragraf adalah paragraf yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal. Kalimat topik tersebut kemudian dikembangkan dengan merinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian-bagian kecil. 2. Pola pengembangan paragraf pertanyaan. Paragraf pertanyaan adalah paragraf yang kalimat topiknya dijelaskan dengan kalimat tanya. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf sebab akibat. Pola pengembangan paragraf sebab akibat adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan oleh kalimat sebab atau akibat. Yang keempat, pola pengembangan paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan dengan contoh-contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya.
Yang kelima, pola pengembangan paragraf perulangan. Paragraf perulangan adalah paragraf yang kalimat topiknya merupakan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian. Pola pengembangan paragraf definisi. Paragraf definisi adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa definisi atau pengertian. Definisi yang terkandung dalam kalimat topik tersebut memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Yang ketujuh, pola pengembangan paragraf pemerincian. Pengembangan paragraf pemerincian adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa rincian fakta atau pendapat. Yang kedelapan, pola pengembangan paragraf ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi adalah pengembangan paragraf yang kalimat topiknya menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek. Yang kesembilan, pola pengembangan paragraf kronologi. Pengembangan paragraf dengan kronologi atau urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian lazim digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian-kejadian dipaparkan selangkah demi selangkah. Yang kesepuluh, pola pengembangan paragraf klasifikasi divisi. Pengembangan paragraf dengan klasifikasi dimaksudkan untuk mengelompokkan sesuatu dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Klasifikasi berkaitan dengan upaya mencari kelompok besar yang mencakupi objek yang dibicarakan. Yang terakhir adalah pola pengembangan paragraf analogi. Pengembangan paragraf dengan analogi adalah mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok yang belum dikenal dengan membandingkan pada suatu yang sudah dikenal. Tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal atau belum dikenal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.